Halo, selamat pagi sahabat Daai. Kita sekarang sudah ada di Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Kita mau mampir ke tempat atau ke workshopnya teman-teman guna olah limbah. Mereka nih punya inovasi mengolah sampah rumah tangga menggunakan metode rebusan. Hidrotermal ya gitu. Nah, dan juga mereka ini sudah punya alat motor keliling yang bisa melayani masyarakat ataupun para petani yang ada di wilayah Cisarua. Penasaran kan gimana sih cara mereka buat mengolah sampah tapi direbus? Oke deh, yuk kita cari yuk. Oke, kita udah sampai nih di workshopnya Guna Olah Limbah. Nah, itu dia, Guna Olah Limbah. Kayaknya lagi ada Kang Panji nih. Yuk coba yuk kita sapa yuk. Selamat pagi Kang Panji. Pagi sahabat Daai. Wah, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Minggu nggak ngajar? Hari Minggu saatnya berkarya di kebun. Wah. Tapi dengar-dengar Guna Olah Limbah proyeknya makin keren dan update-nya makin banyak nih. Ya lumayan ada beberapa update. Kita lihat bareng yuk. Wah, boleh. Mangga. Oke, yuk. Yuk. Terakhir main ke Guna Olah Limbah, alatnya itu kecil banget gitu ya. Itu yang 2,5 liter. Betul sahabat. Kalau yang ini? Jadi kalau yang ini kita sudah bisa upgrade sampai 100 liter. 100 Jadi liter? 40 kalinya. Wow. Dan alat ini sebetulnya bisa mencakup untuk 100 kakak. Jadi 100 rumah itu bisa dilayani oleh satu alat ini. Artinya kalau dikilogramkan satu bejana ini bisa buat berapa kilogram? Dalam sehari ini bisa 150 sampai 200 kg sampah. Oke. Nah, tergantung sampahnya apa, kita bisa menghasilkan produk yang bermacam-macam juga. Jadi cukup banyak nih contohnya. Kalau di sini alat-alatnya, di sebelah kiri kita bisa lihat beberapa produknya. Yang paling baru nih sahabat, Apa tuh? kita bisa lihat satu benda yang mungkin kalau kita lihat seperti biasa, ini seperti rumput ya, ada tanah ya. Tapi kalau misalkan ditebak, kira-kira apa nih sahabat? Kalau dicium, harum rumput loh. Harum rumput. Tapi sebetulnya apa ya? Makanan ternak, bukan? kayak makanan ternak ya. Tapi sebetulnya ini adalah kotoran gajah. Hah? Kotoran gajah, Kang? Beneran ini? Iya. Ini sesudah diproses ya di mesin hidrotermal, Tigol. Kita bisa mengolah kotoran gajah menjadi serat seperti ini. Wah. Dan cairannya itu menjadi pupuk organik cair. Jadi kotoran gajah diolah di sini? Iya. Satu gajah itu seharinya bisa mengeluarkan kotoran 100 sampai 150 kg loh. Suatu hari satu gajah. Satu hari satu gajah. Taruh misalnya di Ragunan itu ada 10 sampai 15 Ada gajah. 10 sampai 15 berarti 1 ton sampai 1,5 ton setiap hari. Sebelumnya itu kotoran diapain? Sebelumnya dibuang. Dibuang aja. Dibuang aja. Terus masuk alat ini. Masuk alat ini kita bisa pisahkan, satu bagian jadi serat, satu bagian lagi jadi cairan. Nah, cairannya mengandung nitrogen, fosfat, potasium, itu yang menjadi unsur hara untuk tanaman alias pupuk organik. Wah, oke. Ternyata kompleks juga ya. Kotoran gajah sebelumnya itu hanya jadi metan berarti. Betul, kalau misalkan kotoran disimpan begitu saja, maka ketika membusuk dia akan menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini masalahnya dia adalah gas rumah kaca. Sehingga kita coba hindari itu, kita proses sebelum dia menjadi metan, kita pisahkan bagian cairan dan bagian padatannya. Bagian cairannya jadi pupuk cair, bagian padatannya jadi serat. Oh, oke. Wah, saya mah taunya cuma ngasih makan doang. Ternyata outputnya itu harus ditangani dengan baik juga ya. Iya, betul. Jadi selain kotoran gajah tadi, output dari thermal ini atau bejana ini apa aja sih kan? Wah, banyak. Sahabat Daai, kita bisa lihat di rak ini ya. Paling sering jadi masalah adalah dua benda ini. Apa itu? Asalnya dua benda ini satu. Ini apa ini? Ini adalah popok bayi. Ini? Popok sekali pakai. Ini popok yang isi kotoran? Betul. 50% dari popok itu adalah plastik.
Ini yang warnanya biru. Kemudian 50% lagi ini adalah serat yang warnanya putih. Ini yang plastiknya. Yes. Jadi kalau misalkan Jadi seperti ini sahabat Ais. Wah, jadi seperti batu ya. iya. Jadi dari yang asalnya dia berupa lembaran, kalau kita proses di alat ini, kita bisa pisahkan. Plastiknya ini kemudian menjadi sumber energi, dan fibernya ini sebetulnya adalah material yang serupa dengan material tisu dan material kertas. Oke. Dan kita bisa lihat di sini warnanya ya. Ini sebetulnya asalnya ada kotorannya. Tapi kita bisa buat warnanya kembali menjadi putih dan dia jadi steril sehingga sudah tidak lagi berbahaya untuk manusia. Wah, setelah jadi ini apa kita sebut ya material. Ini serat, kemudian yang ini plastik ya, ini material fiber lah. Nah, dari situ banyak nih yang bisa kita lakukan. Mungkin yang paling terlihat seperti ini ya. Wih. Ini kalau misalkan Ini berupa jam. semen saja, Oh, oke. biasanya berat. Tapi ini karena dicampur dengan serat dari popok, maka ini bisa jadi jauh lebih ringan. Wah. Kalau misalkan kita bandingkan lagi dengan ini kita sebut sebagai pok brick. Oh, oke. Nah, Jadi ini bata yang menggunakan serat popok ini untuk tembok ya. untuk tembok. Oh, Ini ukurannya standar Batako dan sebetulnya untuk ukuran sebesar ini biasanya sangat berat. Tapi ini jadi sangat ringan. Wah, boleh coba Kang. Mangga. Kita coba sahabat Ais. Coba. Wah, iya ya. Lebih ringan, sih, Lebih tapi ringan. masih berat, tapi Nggak, lebih ringan. nggak gitu. bisa jadi ngambang. Tapi komponen material yang sudah diolahnya itu kan biasanya itu semen full gitu ya, Ya. dan pasir gitu. Mhm. Yang bisa masuk ke situ berapa persen terserap? Yang bisa masuk ke sini kita sudah coba sampai 40% itu bisa masuk. Jadi kita bisa mengurangi material 40% yang asalnya semen dan pasir itu bisa menjadi popok. Wah, Dan kita tahu tentu bayi itu pakai popoknya banyak ya. benar. Jadi dengan demikian kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan, dan dari sisi propertinya juga jadi lebih baik. Bisa 2 tahun, 1 hari bisa 2 kali 350 Wah. kali 2 tahun. Aduh, udah pusing deh gitu. Saya kalkulator dulu. Itu sampahnya udah banyak banget sih. Iya. Ternyata bisa jadi material seperti itu. Nah, yang Betul. cair itu apa Kang? Yang mana nih? Nah, itu kayak Yang- banyak cairan-cairan. Oh, Ini yang juga sama. cairan-cairan. Oh ini iya, olahan juga. iya. Betul. Jadi kalau yang cairan-cairan itu produk kedua dari mesin yang sama. Misalkan di sini, ini kita teliti dari Oh, sisi ini apa Kang? ini sebetulnya pupuk Booster. organik cair. Oh, pupuk kita namakan organik. booster. Jadi ketika kita teliti dari sisi makronutrisi, nitrogen, fosfat, kalium, ini lumayan tinggi, tapi mikronutrisinya, magnesium, besi, itu terkandung juga karena kita memang mengambil dari limbah organik. Oke, Jadi- manfaatnya dibandingkan Mhm. dengan pupuk atau cairan yang kimia lainnya gitu yang iya, banyak dijual. iya. Kalau pupuk kimia kan biasanya murni ya, nitrogen, fosfat, kalium, jadi Ya. NPK. Tapi kalau ini karena dia berasal dari material organik, dia tidak hanya mengandung NPK tapi juga kandungan-kandungan lain, vitaminnya. Dan yang paling penting, karena ini organik, dia lebih mudah berinteraksi dengan alam sehingga tidak merusak tanah. Dalam jangka panjang ini bisa lebih aman daripada pupuk kimia. Wah, ada juga katanya bisa jadi bahan bakar. Ada. Kalau yang tadi kita bicara dari sampah organik, kalau dari sampah plastik kita bisa buat seperti ini. Ini apa Kang? Ini minyak. Minyak bensin. Minyak bensin kalau menurut orang awam ya. Oh, Tapi kami sudah teliti apakah ini lebih mirip bensin, solar, ataukah minyak-minyak lain. Ini lebih mirip minyak tanah. minyak tanah. Betul. Oke. Jadi Biasa. bahan bakarnya bisa dipakai untuk Biasanya ini untuk kompor kalau zaman dulu ya. Oh iya benar-benar. Tapi kalau untuk zaman sekarang memang ini bisa untuk minyak bakar. Jadi di dalam industri ini banyak digunakan. Oh, oke. Kenapa dia bisa sampai jadi minyak tanah? Karena memang plastiknya atau sampah plastik asal dari minyak ini sebetulnya Itu kan berasal memang dari minyak bumi minyak dan bumi, gas alam iya, kan ya. Benar. Nah, yang jadi masalah memang ketika plastiknya tercampur. Ketika kita mengkonsumsi plastik pembungkus, plastik dengan aluminium foil, cara yang alami, cara yang biologis itu tidak bisa dilakukan sayangnya. Iya. Sehingga kita kembalikan ke asalnya yaitu minyak lagi. Wah, outputnya banyak banget. Tapi penasaran, saya pengen coba alat yang gede. Ini proses pengerjaannya boleh Kang dikasih tahu? Oh, boleh.
Kita punya 2 jenis, yang warna hijau ini yang hidrotermal untuk limbah organik. Kemudian yang warna merah ini untuk yang limbah plastik. Wah, boleh deh. Kita Sahabat bisa saya boleh coba? Coba dulu yuk. Boleh, yuk. Mari. Yuk, yuk. Sampahnya udah siap, Kang? Iya, ini sampah tercampur nih. Kalau dari rumah tangga ada organik, ada plastik. Sekarang kita proses di sini ya. Oh, oke. Kita masukkan begitu saja, jadi tidak usah Pilah lagi. dipilah-pilah. Kita campurkan, masukkan. Kemudian Jadi satu ini nggak apa-apa, Kang? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang alat ini didesain untuk sampah yang tercampur, baik itu organik maupun plastik. Oke. Nanti setelah ini kita tutup, kemudian kita masak. Lah, Jadi anggap aja alat ini itu seperti panci presto. oh, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya sebetulnya kalau ini sudah masuk, kemudian kita masukkan air, Aha. kita godok, kurang lebih seperti itu. Tapi seperti panci presto. Kita bisa bayangkan kalau misalkan ikan Iya. atau tulang di presto kan tulangnya hancur ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, Tapi yang kita oke. hancurkan tidak hanya organiknya tapi juga plastiknya. Analoginya seperti itu. Gitu. Analoginya seperti itu. Oke. Suhunya berarti harus sampai Kalau untuk sampah tercampur seperti ini memang agak lebih berat karena ada plastiknya. Kita biasanya bisa sampai 190 sampai 200 derajat. 200 derajat Celcius. Betul. Manasinnya pakai Pakai air, kemudian di sini ada burner, ada api untuk memanaskan. Seperti kompor aja sebetulnya. Oke. Dan ini harus digodok selama Kurang lebih kita masak itu di kisaran 30 menit. 30 menit. Betul. Waktu yang lebih lama tuh waktu memasukkan sampah dan nanti mengeluarkan produknya. Memasaknya sendiri cukup 30 menit. Wah, berarti dari sini akan menghabiskan energi berapa banyak? Lumayan panjang ceritanya ya. Kalau kita hitung dari sisi energi, sebetulnya kurang lebih 50-60% energi yang dipakai itu akan jadi produk. Dengan demikian kita masih punya sisa energi yang bisa dipakai untuk kepentingan lain. Nanti produknya ini akan berbentuk bahan bakar padat, yang bagian padatnya, yang biasanya kita sebut sebagai refuse derived fuel atau RDF, sahabat Dai. Oh, oke. RDF. Oke. Ya, bagian cairannya tergantung jenis sampahnya seperti apa ya. Moga-moga sampahnya tidak tercampur dengan baterai atau dengan logam-logam berat lain. Kalau dia hanya sampah domestik, maka kita bisa gunakan sebagai pupuk organik cair juga. Oh, gitu. Kalau itu dari sampah-sampah sisa dapur begitu. Wah, outputnya masih bisa manfaat untuk energi lagi ya? Yes. Terutama RDF tadi gitu. Ya. Tapi RDF tuh biasa buat apa sih? Kalau RDF itu sekarang banyak digunakan di pabrik semen. Karena oke. pabrik semen itu membutuhkan bahan bakar dan dia akan digunakan di temperatur yang tinggi. Sehingga emisi gas buangnya jadi lebih aman daripada kita bakar di halaman rumah. Substitusi batu bara. Batu bara, betul. Bisa dari sampah yang kita olah pakai alat ini. Yes. Mantep banget. Oke, saya penasaran pengen lihat gimana proses masaknya ini. Oh. Tapi kalau yang organik di mana, Kang? Kalau yang organik saja sebetulnya itu lebih asik untuk diolah, sahabat. Jadi kalau misalkan organik saja, terutama dari limbah kebun, maka kita bisa buat produk yang lebih bermanfaat sebagai pupuk dan juga sebagai kompos. Oke. Nah, kebetulan kita punya loh produk yang terbaru nih. Apa Jadi ada yang namanya mobile kompostor. Hah? Mesin ini? Reaktor seperti ini, Segede mesin ini? seperti ini, tapi kita masukkan ke dalam motor 3 roda. Jadi Sehingga bisa ini- mobile? Ya, ini bisa berkeliling sambil berjalan dia mengolah limbahnya. Wah, keren. Oke, kita masak ini dulu. Yuk. Habis itu penasaran saya pengen lihat gimana ngolah
limbah yang ada di kebun. Baik. Oke, let's go. Yuk. Oh, ini yang namanya kompostor. Yes. Kompos motor. Kompos di atas motor. Kompos di atas motor. Jadi ini memang produk terbaru dari Guna Olah Limbah nih, sahabat Dai. Mobile Compostor ini bisa mengolah sampah langsung di tempat. Kita bisa berkeliling, kemudian kita olah sambil jalan. Wah, sambil jalan. Sambil jalan. Keren. Kayak abang keliling dong. Nah, tapi jadinya jadi jualan sampah ya? Iya. Tapi kenapa akhirnya tercetus ide untuk menciptakan inovasi kompostor ini, Kang Panji? Iya sahabat, ini karena kalau kita menunggu sampahnya datang, nanti kan berarti orang akan bawa sampah ya, akan ada masalah di perjalanan. Tapi kalau kita yang mendatangi sampah, maka sebetulnya efek samping ketika sampah dikirim itu jadi berkurang. Kita bisa langsung mengolah sampah di tempat, termasuk kita juga bisa mengolah sampah di kebun. Oh, oke. Jadi ini nanti akan mendatangi kebun ataupun wilayah warga Ya, dan diolah di dalam sini gitu. ya. Sambil pulang menuju ke workshop, dia Sambil sudah mengolah limbahnya. diolah. Begitu sampai dia sudah matang. Wah, keren banget ya. Jadi kalau aplikasinya di pemukiman nggak usah pakai motor-motor sampah yang kecil itu lagi, Iya. cukup pakai ini. Ya. Oh, oke. Dan dengan keren. demikian tidak perlu ada tempat pengolahan sampah ya. Mhm. Jadi tempat sampahnya langsung jalan, langsung diolah, langsung selesai. Jadi kapasitasnya berapa nih Kang? Kalau yang ini? Kapasitas yang ini lebih kecil karena dia motornya juga lebih kecil sehingga kurang lebih setengah dari yang tadi kita lihat sebelumnya. Oke. Nah, sebelum ke kebun nih, saya punya satu foto nih Kang. Apa tuh? Nah, ini foto dari Instagram saya ambil. Coba kita lihat. Ini dia nih. Coba. Ingat gak Kang? Ini siapa? Waduh, iya, ini ada tamu dari JICA dari Jepang. Ini ketika itu mereka terhenyak juga ya, melihat ternyata Indonesia bisa mengembangkan teknologi pengolahan sampah buatan dalam negeri. Jadinya mereka yang belajar ke kita tuh ternyata. Wah, kebalik ya. Padahal kalau popok mereka industrinya maju gitu. Padahal mereka yang produksi, mereka yang lebih tahu teknologinya, tapi ternyata mereka punya kesulitan dalam pengolahannya. Oh, oke. Karena itu mereka lebih tertarik bagaimana nih supaya popok di Jepang bisa diolah dengan teknologi hidrotermal. Wah, keren. Itu dari Bandung, mereka belajar dari Jepang jauh-jauh ke sini gitu. Ada satu lagi. Ini foto Kang Emil. Nah, ini Kang Emil lagi ngapain nih? Sama Kang Wahyu, sama Kang Arci kalau nggak salah tuh ya? Oh iya, ini waktu itu kami sedang menunjukkan ke Kang Emil nih produk dari popok juga. Jadi produk-produk seperti yang tadi kita lihat, hasil pengolahan popok menjadi material-material yang bisa digunakan. Ini ada terrarium, kemudian ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Oh, oke. Kebetulan di sini Kang Emil datang, kemudian ya melihatlah produk-produk dari UMKM di seluruh Jawa Barat. Wah, salah satunya ada pameran dari teman-teman Betul. saat itu. Wah, oke. Kalau gitu kita langsung ke kebun. Penasaran kalau di kebun tuh limbah apa aja sih yang umumnya ditemukan dan digeletakkan begitu saja gitu ya? Ya. Oleh petani atau pekebunnya. Oke, let's go. Berarti kita naik Yuk, kompostor. sahabat Dai. Oke, Naik. let's go. Dapat juga bayamnya. Alhamdulillah. Jadi ini limbah. Ini limbah bayam. Oke. Jadi sahabat Dai, ini kalau di kebun sudah tidak laku lagi dijual. Oh. Karena dia sudah bolong-bolong, sudah menguning. Jadi sayangnya ini langsung dibuang begitu saja. Oke, ditumpuk aja di kebun. Ditumpuk aja di kebun. Tapi bukannya dia bisa jadi kompos nanti? Sebetulnya bisa. Jadi oleh petani ini memang dimanfaatkan untuk jadi kompos. Nah, dengan guna olah limbah kita coba olah bersama supaya bisa lebih cepat jadi pupuk organik cair yang bisa dimanfaatkan oleh petani lagi. Oh, oke. Biasa ditumpuk, lama-kelamaan jadi metan. Nah, ini bisa diolah lebih cepat Bisa diolah lebih cepat. prosesnya. Prosesnya jauh lebih cepat daripada dikomposkan. Nah, outputnya itu kan nanti jadi pupuk ya, Betul. cair. Ya, Itu dikembalikan lagi ke mitra petaninya. dikembalikan lagi ke sini. Wah, hasilnya apa kan? Perbedaannya gitu. Hasilnya sebetulnya
lebih secara rasa dia jadi lebih manis. Ini agak sulit agak sulit dirasakan gitu. Tapi dari sisi ukuran, dari sisi tingkat kemanisan dia biasanya lebih besar, kemudian juga rasanya jadi lebih manis. Itu yang kita coba kembangkan dari petani-petani lokal, menggunakan limbah dari pertanian gitu sendiri. Ini kan wilayah pertanian, berarti limbahnya tuh pasti bertonton gitu ya? Banyak sekali sebetulnya. Cuma dari kebun doang gitu? Iya. Belum lagi sortiran yang ada di pasar? Betul. Wah, berarti kalau dimaksimalkan sangat sirkular ekonominya berjalan baik gitu ya? Betul sekali. Ditambah lagi biasanya ada peternak sapi juga. Nah, sapi itu sebetulnya kandungan fosfatnya tinggi, sehingga ini jadi kandungan yang bagus untuk campuran pupuk cair organik. Dan kalau biasa cuma dibuang di mana? Kali gitu Di ya? kali, bahkan jadi mengotori badan sungai ya. Bener. Ini bisa diolah malah jadi Sebetulnya bisa kita manfaatkan. Ya. outputnya juga jadi pupuk nanti gitu ya? Oke. Ya. Berarti sekarang kita mau ngolah si bayam ini. Yuk, Oke. kita lihat sahabat Dai. Let's go. Terima kasih nih Kang Panji, diajak keliling sampai ke kebun lagi. Sama-sama. Keren sama-sama. inovasinya. Tapi sejauh ini menjalankan semua proyek tadi, tantangannya apa Kang Panji? Tantangan, ada tantangan teknis, ada tantangan sosial. Dari tantangan teknis itu lebih mudah ternyata daripada tantangan sosial. Nah, Yang paling sulit sebetulnya adalah membuat masyarakat memilah. Karena dengan memilah, kita bisa lebih mudah mengolah. jadi inovasi kedepannya apa lagi yang sedang diracik oleh teman-teman dari Guna Olah Limbah, Kang? Iya sahabat Dai, ini sebetulnya tantangan yang sangat besar ya. Di masa mendatang kemungkinan besar jenis sampah kita akan berubah jauh. Yang sekarang kami sedang lakukan itu adalah pengolahan sampah pembalut. Ini khusus untuk pembalut ini karena merupakan sampah yang bercampur dengan darah, sehingga lebih sulit penanganannya. Untuk saat ini kebanyakan dibuang ke TPA juga kan ya, Iya, betul. bercampur kemudian disentuh oleh banyak orang. Nah, kami sedang mengusahakan supaya sampah pembalut ini bisa bermanfaat setelah kita olah. Oke, apa pesannya terakhirnya untuk masyarakat, terutama gitu ya, mereka yang ya hampir semua orang sekarang yang menghasilkan sampah? Ya, yang pertama tentu 3R ya, reduce, reuse, recycle. Tapi supaya ketiganya bisa berjalan dengan baik, yang paling penting, yuk kita pilah sampahnya. Kalau sampahnya dipilah, pasti bisa kita olah. Terima kasih Kang Panji waktunya. Semoga lebih banyak lagi tempat ataupun wilayah yang mengimplementasikan sistem pengolahan sampah seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman GOL. Saya izin pamit Kang, terima kasih. Ditunggu inovasi berikutnya Kang Panji. Oke, sehat selalu. Sama-sama. Sampai jumpa, Kang. Yuk.